Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya ya, channel Aslamku. Jadi saya ingin bercerita sedikit ya tentang kecemasan berlebih atau anxiety ya yang masih tinggi itu. Gimana sih Mas? Apakah saya ini atau saya sendiri ini gimana anxiety-nya, cemasannya itu bagaimana sekarang? Sekarang saya sudah mungkin tidak ada ya anxiety ya. Saya tinggal di perut ya. Yang bermasalah itu kadang di perut sakit, kadang enggak, kadang kayak gimana gitu, kayak nggak enak gitu ya. Jadi di video kali ini saya ingin bagaimana sih untuk menyikapi anxiety, kecemasan tinggi, terus takut mati, takut apa ya, takut segala hal itu bagaimana. Jadi saya dulu juga sama begitu, saya juga mengalaminya. Mungkin ada teman-teman yang tidak tahu ya, mungkin ada yang tidak mengalami, bahkan itu mungkin karena masih ringan ya. Kalau yang sudah berat atau yang parah pasti mengalaminya ya, mengalami asam lambung GERD anxiety ya. Jadi anxiety itu eh, dimana pikiran kita itu kayak dikendalikan ya, dikendalikan bukan kita ya yang mengendalikan. Jadi ada pikiran-pikiran yang kecemasan-kecemasan itu dia mengendalikan kita ya. Jadi kita nanti bisa takut, bisa ngelakuin yang yang tidak normal gitu ya. Misalnya seperti kita sering cemas, sering panik, sering takut. Itu takut nanti kalau saya pingsan di jalan gimana, misal mau keluar terus takut kalau pingsan di jalan itu gimana ya. Jadi kan itu termasuk dari kecemasan atau ketakutan kita ya. Jadi itu semua itu anxiety ya. Itu biasanya bareng dengan GERD atau gastritis atau MAH ya. Itu biasanya bareng yang sudah kronis ya tentunya, itu yang sudah lama, sudah berbulan-bulan, bahkan sudah bertahun-tahun pasti pernah merasakan itu semua ya. Dan buat yang teman-teman yang kecemasannya masih tinggi, kepanikannya masih tinggi itu kalian harus alihkan atau buat kegiatan entah apapun itu, kegiatan yang penting kalian menikmatinya ya, menikmati kegiatan itu, terus bisa hatinya bisa tenang, pikiran bisa plong ya. Pokoknya intinya kalian lakukan kegiatan yang bikin kalian itu seneng, bikin kalian itu biar biar kita itu nggak mikirin sensasi dari anxiety itu terus ya. Kalau kita diem nggak ada kegiatan sama sekali pasti kita kebawa dengan anxiety itu, dan entah takut apalah, takut inilah, takut itulah. Pokoknya kita harus alihkan itu ya. Itu yang pertama sih. Terus yang kedua, jangan sering-sering searching atau cari-cari di internet tentang penyakit-penyakit yang mungkin sensasi di dada. Kalian cari di Google itu pasti keluarnya bukan tentang asam lambung GERD anxiety, pasti keluarnya beda lagi, jantung, paru-paru yang menakutkan ya. Jadi buat kalian yang anxiety-nya masih tinggi, yang kecemasannya masih tinggi, ketakutannya masih tinggi, itu kalian harus alihkan pikiran. Terus jangan searching lah, searching tentang sensasi itu jangan. Kalau searching tentang penyembuhan atau tentang 3P, pantangan-pantangannya itu apa saja, itu nggak apa-apa. Malah justru itu kalian harus tahu, harus hafal ya, harus hafal dengan pantangan-pantangannya itu apa saja sih. Jadi gitu. Jadi nggak kalian terus diem, tidak ada kegiatan, terus nanti pikiran kalian kemana-mana, dan anxiety itu merasa menang ya, merasa menang. Jadi kita itu memang harus dilatih, kita sendiri yang bisa ya. Saya dulu juga sama begitu, saya diem di rumah terus malah nggak karuan ya. Kalau saya buat aktivitas apapun, aktivitas yang penting setiap hari itu ada aktivitas, nggak harus aktivitas itu nggak harus gimana ya, nggak harus menghasilkan uang ya.
Jadi udah aktivitas saja atau lakukan hobi ya, hobinya apa terus lakukan ya. Jadi jangan terus diem, terus mainan HP terus akhirnya sering sharing ya. Kalau sharing sih nggak apa-apa ya, sharing berbagi informasi ke teman-teman itu nggak apa-apa, nggak masalah ya. Yang penting ya jangan sering-sering mengeluh lah. Pokoknya kita harus belajar sabar, ikhlas. Pokoknya kita harus jalani dengan sepenuh hati ya, dengan senang hati. Nanti lama-lama pasti akan mereda ya dikit-dikit. Kalau meredanya cepat nggak mungkin. Kalau redanya dikit-dikit itu bisa jadi ya, bisa pasti redanya dikit-dikit, nanti lama-lama hilang. Kalau misal ada yang tanya, Mas, kalau masnya sekarang anxiety-nya gimana? Anxiety saya sudah tidak ada ya, sudah tidak ada. Jadi kalau saya mungkin cemas-cemas, kadang cemas dikit, itu wajar karena orang manusia normal itu pasti ada cemas, ada panik, tapi nggak kayak dulu itu wah parah banget, dan itu sangat-sangat berlebih ya, dan itu bikin saya pun itu susah tidur juga ya, kan kecemasannya tinggi, kepanikannya masih tinggi, ketakutannya masih tinggi, takut di rumah sendiri itu takut ya. Pokoknya kita harus pintar-pintar ya, gimana sih badan kita itu bagaimana, apakah enaknya itu digimanain ya gitu ya. Kalau enaknya dibuat kegiatan ya kegiatan, enaknya dibuat olahraga ya olahraga, dibuat pokoknya dilakukan, dienakkan gitu ya, badannya itu dienakkan. Nanti lama-lama anxiety itu lupa ya, kita akan lupa dengan anxiety itu. Nanti lama-lama gini, loh kok anxiety-nya udah berkurang ya, pasti begitu nanti lama-lama. Nggak bisa cepet ini, pasti harus butuh proses lama. Soalnya ya gimana ya, saya soalnya udah pernah, soalnya anxiety tinggi, kecemasan tinggi, ketakutan tinggi ya, pokoknya saya pernah ya. Dan di sini saya udah nggak ada ya, kalau anxiety saya udah nggak ada, tinggal di lambung kadang nggak enak, kadang ya nggak ngerasain apa-apa ya. Jadi memang harus sabar, memang harus udah nikmatin aja gitu ya. Jadi gitu saja, semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang sedang anxiety-nya sedang tinggi. Dan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe atau yang baru nonton channel ini, jangan lupa subscribe. Di bawah ini ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah jadi warna abu-abu, karena subscribe itu gratis ya. Oke, jadi semoga saja teman-teman semua lekas sembuh total 100% ya. Dan puasanya yang bagi yang sudah kuat puasa atau yang cocok dengan puasa, kalian terusin aja, semoga saja kalian bisa sembuh dengan puasa ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi begitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.